Hai. Jadi ini adalah kelanjutan sharingku operasi lasik bagian kedua. Ya, jadi setelah kemarin aku melakukan perjalanan dari Mainz ke Berlin, ya, karena aku ada keperluan penting di Berlin sehingga aku harus ke Berlin. Padahal itu masih hari ketigaku setelah operasi, dimana segalanya tuh ya, meskipun aku bisa ngeliat jelas, tapi semua benda tuh kayak jadi dua gitu, kayak ada bayangannya jadi dua gitu. Aneh pokoknya, nggak seperti minus yang blurnya gimana ya, kecil-kecil dan numpuk dan banyak. Kemarin itu blurnya tuh cuman kayak benda tuh menjadi dua gitu ya, jadi blurnya nggak banyak, benda tuh cuman menjadi dua semua gitu, dan itu tetap aja blur. Tapi ya, alhamdulillahnya ya, saya sampai dengan selamat di Berlin ya, dengan walaupun dengan mata yang blur itu, karena gimana ya, pakai kacamata juga udah nggak bisa lagi tapi mata masih blur, jadi saya bingung ya ini bagaimana gitu ya. Dan mata tuh masih kayak kadang-kadang masih kerasa kayak ngantuk gitu ya, karena kayak berat gitu, kayaknya pengen merem aja, kayak pengen nutup mata aja, kayak mau buka mata tuh kayak masih berat gitu sih waktu itu ya, hari ketiga. Oke, singkat cerita, alhamdulillah saya sampai dengan selamat di Berlin. Tetap ya, kacamata hitam adalah jalan ninjaku karena saat itu masih segalanya tuh masih sangat uh, gimana ya, silau gitu, masih silau banget gitu ya, sangat sensitif terhadap cahaya gitu. Jadi sekarang udah 2 minggu setelah operasi lasik. Lensa yang kemarin itu setelah dipasang setelah operasi lasik, karena aku pakai metode PRK, itu udah dicopot, udah dilepas. Waktu 1 minggu setelah lasik itu matanya dites, katanya sih sudah pulih 5%, jadi penglihatannya tuh sudah lebih baik 50% gitu ya, jadi belum full banget gitu. Terus sekarang yang kontrol yang kedua kemarin itu udah dites lagi, dicek lagi, katanya penyembuhannya masih belum sempurna, masih belum 100%, masih katanya sekitar 80% penyembuhan kornea matanya. Masih kadang-kadang agak sensitif terhadap cahaya ya gitu, makanya aku selalu masih biar nyamannya pakai kacamata hitam terus. Dan kalau pakai kacamata hitam tuh kayak lebih jelas aja gitu, melihat benda-benda yang berpendar dan cahaya gitu-gitu lebih jelas pakai kacamata hitam. Dan juga anehnya penglihatanku itu ya nggak terlalu masih belum terlalu jelas ya, jadi kayak kadang-kadang ini mata tuh kadang-kadang bisa ngelihat jelas gitu. 1 minggu waktu itu, 1 minggu setelah operasi itu tuh bisa ngelihat jelas banget gitu, kayak segalanya tuh jadi 4K gitu loh jadi sangat jelas banget gitu, mungkin lebih jelas daripada ketika aku pakai kacamata ya. Tapi kemudian berangsur-angsur beberapa hari kemudian tuh kayak masih blur gitu, terutama kalau bangun pagi ya, bangun pagi itu kayak mata tuh belum set sepenuhnya masih blur gitu. Jadi ngelihat deket maupun ngelihat jauh itu tetap aja pandangannya blur ya. Jadi aku bingung, aku takut ini malah, kenapa aku setelah operasi lasik malah jadi lebih buruk gini gitu kan matanya, agak takut. Tapi kemarin katanya diperiksa memang proses ya, masih proses gitu. Ya, dan sekarang memang lebih baik sih, aku ngerasa kayak beberapa hari ya, sudah 2 minggu tanpa kacamata, aku rasa kayak kadang-kadang lupa gitu, ini aku kok jelas, apakah aku pakai softline, apakah harus lepas softline padahal aku nggak pakai softline ya. Terus juga kayak kacamataku di mana, oh iya lupa kan nggak pakai kacamata lagi, cie. Tapi emang sangat bahagia banget sih punya kebebasan dari tanpa pakai kacamata gitu ya, kayak aduh, ini memang mimpiku banget dari dulu ya, bisa lepas dari kacamata gitu, menjadi dewasa cie, bertumbuh
dewasa tanpa kacamata itu adalah sesuatu banget gitu ya. Makanya bersyukurlah kalian yang punya mata sehat, dirawat dan dijaga gitu ya. Oke. Anyway, alhamdulillah aku pun sekarang matanya sudah sehat. Kemarin diperiksa lagi 2 minggu kontrol itu katanya sudah membaik 110% gitu. Masih beberapa, kalau yang kecil banget gitu tuh aku masih kayak gak begitu jelas, tapi memang udah lebih jelas daripada 1 minggu yang lalu ya. Dan ya udah jelas sih, terutama malah justru yang paling jelas itu ketika udah malam, ketika mata tuh udah berproses beradaptasi gitu dari seharian. Biasanya kalau bangun tidur tuh masih blur, terutama kalau bangun tidur terus mau buka handphone gitu ya, mau ngecek handphone apa segala macam tuh masih blur. Tapi setelah seiring berjalannya hari gitu, beberapa jam kemudian, terus pakai ya ini ya, pakai obat tetes jalan ninjaku ini itu kemudian membaik gitu sih, terutama matanya tuh terus jadi seger gitu, jadi seger dan bisa ngelihat jelas gitu sih. Ya mudah-mudahan aja sih untuk beberapa minggu ke depan, katanya sih sampai 3 minggu gitu atau mungkin 3 bulan gitu ya, untuk mencapai kesembuhan yang sempurna gitu dari kornea matanya yang diiris ini gitu. Terus apalagi yang bisa aku sharing ya? Ya jadi memang menurutku sih ya, kalau mau lasik kayak nggak bisa kerja dulu mungkin sekitar seminggu ya, jadi harus paling enggak seminggu atau maksimal 2 minggu lah ya, 2 minggu untuk bener-bener ngambil waktu free gitu, nggak kerja dulu. Karena memang ya 1-2 minggu tuh mata tuh masih kadang-kadang jelas, kadang-kadang nggak jelas, terutama 1 minggu yang awal. 1 minggu yang awal tuh kayaknya bener-bener masih belum bisa kerja deh ya, mata tuh masih belum settle gitu. Jadi dipakein kacamata juga nggak bisa gitu ya, tapi kalau nggak dipakein kacamata blur gitu. Jadi blurnya tuh nggak kayak blur minus, jadi maupun ngeliat deket maupun ngeliat jauh tuh tetap aja baik, semua benda tuh menjadi dua gitu. Dia ya dia berkembang menjadi dua dan melebar gitu bayangannya, jadi kayak nggak jelas gitu sih gitu ya. Jadi kalau kalian mau operasi lasik setidaknya ngambil waktu ya 2 mingguan lah ya, safe, biar kalian untuk kalian istirahat dan jangan dipakai dulu matanya untuk istirahat dulu biar pulih bener, sip tuh. Terus apalagi ya, biaya memang nggak murah ya operasi lasik, tapi sekarang sih dengan teknologi ya dan segalanya yang udah mulai berkembang dengan harga yang cukup terjangkau. Karena dulu aku kalau tidak salah ngelihat operasi lasik iklan di sini tuh sekitar 3.000 euro satu mata. Jadi 2 mata tuh 6.000 euro. Bayangkan itu berapa rupiah. Tapi itu dulu ya. Sekarang lebih murah daripada itu. Cukup lumayan lebih murah daripada itu ya, karena operasi lasikku ini lebih murah daripada itu. 50% mungkin ya, sekitar 50% lebih murahnya. Itu udah bisa dapat lasik ya. Dan dengan teknologi yang juga lebih bagus juga gitu ya, dengan segalanya yang kemudian lebih bagus lah ya. Jadi penyembuhannya juga ternyata cukup cepat gitu ya, dan biusnya juga lumayan sih kemarin ya. Terus ya, dan efek sampingnya aku pikir mungkin efek sampingnya mata tuh nggak gatel sih, cuman mata tuh kayak kadang-kadang sih gatel ya, kadang-kadang gatel, cuma kadang-kadang juga agak takut kalau mau ngucek mata, tapi sebenarnya nggak apa-apa ya, sebenarnya sih nggak ya. Tapi emang gimana ya, lebih ke perih sih mata tuh lebih ke perih dan lebih ke berat gitu. Kayak pokoknya intinya cuman pengennya tuh merem aja, pengennya merem aja, nggak mau buka mata gitu. Kayak berat mata tuh, kayak pengennya merem aja gitu, lebih enaknya tuh merem gitu. Jadi makanya setelah operasi kemarin tuh aku memang kebanyakan tidur. Jadi netes mata terus tidur, netes mata bangun terus tidur, gitu aja terus. Gitu sih ya, itu efek sampingnya.
Terus biaya sudah ya, apalagi um, ya memang kalau masalah pengobatannya cukup pakai tetes mata aja, kita nggak minum sesuatu apa gitu, enggak, hanya tetes mata aja, yang ada yang sekitar ditetesin matanya yang kayak ya sekitar 10 kali sehari gitu, kayak cuman biar dilembapin aja gitu, maksudnya biar matanya tuh tetap basah aja, nggak kering gitu ya. Terus juga ada yang mesti kayak 4 kali gitu, harus ditetesin sehari 4 kali dan sebagainya gitu. Aha. Tetes mata aku udah tetes mata belum ya, lupa. Anyway, gitu ya, jadi cuman obatnya tetes mata aja gitu, jadi kita nggak perlu minum sesuatu apa segala macam, cuma tetes mata. Oke, beres. Terus apalagi ya, pakai kacamata hitam aja sih yang jelas, karena memang matanya tuh silau banget, mungkin itu salah satu efeknya, matanya tuh gak sensitif terhadap cahaya, jadi walaupun di dalam rumah dan sebagainya gitu ya, apalagi mungkin nggak tahu panasnya di Indonesia gitu ya, terang panasnya di Indonesia tuh memang kayak gila, atau mungkin karena di sini sedang musim panas juga gitu, memang nyamannya kalau selalu pakai kacamata hitam, karena salah satu efeknya itu mata sensitif terhadap cahaya. Oke, itu apa lagi ya? Masalah metode apa yang cocok untuk karena kan ada untuk kamu gitu ya, karena kan ada banyak metode gitu ya untuk lasik sekarang ini, apalagi sekarang ya, ada banyak lagi, mungkin sekitar 4-5, nggak tahu, pokoknya ada banyak sekali metode lasik mata. Nah, untuk mengetahui apa yang tepat buat kamu itu memang nggak bisa kamu putusin sendiri sih, karena memang kan sebelumnya itu kan memang ada yang namanya check up dulu ya, keadaan matamu gimana dan sebagainya, dan termasuk juga aktivitasmu, kegiatanmu sehari-hari apa gitu. Jadi itu yang mungkin jadi pertimbangan, metode mana yang cocok untuk kamu dan matamu. Begitu dari matamu. Oke, apalagi ya? Yang jelas so far ya, sejauh ini saya sangat bahagia sekali sih, dan cukup puas dengan hasilnya, meskipun kadang-kadang masih agak-agak kayak blawur gitu ya. Tapi sejauh ini tanpa kacamata gitu saya udah bisa ngelihat jelas, dan saya udah bisa kemana-mana gitu, bisa jalan-jalan kemana-mana, bahkan mungkin kayak lebih jelas daripada dulu ketika pakai kacamata gitu ya. Jadi itu sih ya, dan ya mudah-mudahan aja ini segera membaik dan sembuh 100%. Amin. Terus ya, saya juga sangat bahagia sih sekarang ya, karena udah lepas dari kacamata, jadi bener-bener bangun tidur tuh nggak perlu yang namanya nyari kacamata ya, cukup langsung bangun, kalau mau ngecek HP langsung ngecek HP, kalau mau pipis langsung pipis, pergi segera kemana bla 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 gitu, tanpa harus buka apa gitu ya, ngecek HP tanpa perlu pakai kacamata dan sebagainya gitu. Terus ngeliat langit-langit, udah ngeliat langit-langit itu udah tiba-tiba udah jelas gitu ya, ngeliat segeranya udah jelas juga. Kalau pergi-pergi gitu ya, pergi-pergi perjalanan jauh kemana-mana gitu, kayak nggak pusing, nggak perlu mikirin lagi kacamataku di mana, nggak perlu lagi gitu, karena udah safe dengan mata yang tanpa kacamata ini. Alhamdulillah ya Allah gitu. Itu sih, jadi itu aja buat kamu. Apakah kamu ngerasa kayak layak nggak sih gitu ya ngeluarin uang sebanyak itu gitu untuk operasi lasik gitu? Itu bener-bener apa sih prioritas kamu sih? Bener-bener itu sangat apa yang menjadi prioritas kamu, dan juga keadaan ekonomi dan keadaan hidupmu saat itu, saat ya itu gitu ya, apa yang menjadi prioritas dalam hidupmu, dan berapa banyak uang yang kamu punya, itu sangat menentukan untuk kamu memutuskan apakah kamu perlu lasik atau enggak. Kalau aku sejauh ini sangat worth it sekali, dan aku ngerasa harusnya aku lebih dari dulu sih, harusnya aku melakukan, mungkin sejak 5 tahunan yang lalu harusnya aku udah ngelakuin operasi lasik ini, karena
ya ini sebenarnya udah impianku sejak dulu gitu, dan ya aku sangat menginginkan gitu ya hidup hidup bebas dari kacamata gitu. Itu sudah impianku sejak dulu sih. Gitu. Terus kalau kalian kayak mikir kayak di Indonesia kan ada pengobatan alternatif dan sebagainya gitu ya, jujur aku juga sudah pernah coba gitu ya. Aku udah pernah nyoba pengobatan alternatif zaman dulu. Aku pun percaya gitu ya dengan pengobatan, mengobati mata minus biar berkurang dan sebagainya bla bla bla. Itu bullshit. Oke, itu bohong ya. Aku udah nyoba sendiri ya. Aku udah nyoba pakai tetes mata apa segala macem gitu ya. Enggak, no 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 ya, itu cuman buang uang. Itu mendingan uangnya kamu tabung aja buat suatu saat operasi lasik mata ya, daripada kamu ngeluarin uang untuk pengobatan alternatif yang nggak jelas itu ya. Oke, gitu. Aku juga pernah puntur juga selama beberapa bulan, tapi tetap aja ya nggak ada efeknya gitu nih mata ya, tetap aja nggak ada efeknya ya. Jadi emang mata minus tuh emang kayaknya udah takdir. Gimana ya, iya jadi kayak kayak ketika kamu kena penyakit dan sebagainya gitu ya, memang kayak gaya hidup juga menentukan ya. Gaya hidup tuh mempercepat proses kamu gitu ya, tapi proses kamu kena penyakit dan sebagainya gitu mungkin juga mempercepat kamu dapat mata minus dan sebagainya gitu ya. Tapi menurutku kayak ya takdir sih ya, beneran takdir. Karena ya gimana ya, kalau masalah gaya hidup kayak di keluargaku, kita semua punya gaya hidup yang sama ya. Kita nonton TV apa segala macam gitu dengan dari jarak yang sama dan sebagainya gitu ya dengan keluarga. Tapi kenapa cuman aku yang pakai kacamata? Kenapa cuman aku yang matanya minus? Di keluargaku nggak ada yang matanya minus, cuman aku gitu. Jadi aku kayak ngerasa anjir, kenapa harus aku? Tapi ya sudah lah ya, mungkin Tuhan memang memilih saya seperti itu. Saya syukurin aja, syukuri apa yang ada. Yang jelas sekarang alhamdulillah sudah sembuh, dan semoga selanjutnya ini semakin membaik dan sembuh total gitu ya. Apa lagi ya, itu aja sih yang bisa aku sharing untuk saat ini ya. Kalau kalian punya pertanyaan atau apa, kalian bisa silahkan tulis di kolom komentar cie ya. Dan kalau kalian tertarik untuk subscribe ya, kenapa tidak ya, silahkan subscribe ya, gratis kok gitu. Terus ya itu aja sih yang bisa aku sharing ya. Semoga berguna, semoga ngasih info, dan ya semoga harimu menyenangkan. Selamat menjalani hidup dan tetaplah bermimpi ya. Karena aku yakin deh suatu saat kamu pasti akan ngedapetin mimpi kamu. Biarpun jalannya lambat ya, biarpun jalanmu mungkin agak lambat gitu ya, tapi suatu saat akan sampai. Yakinlah. Bye. Makasih.